Selamat sore semuanya, kembali lagi di Smapot, Smajil Podcast. Nah, kali ini saya sedang bersama salah satu dari siswa SMA Negeri 1 Juwana. Nah, dia ini masih kelas 10 loh, tapi prestasinya dalam bidang karate itu keren banget. Yuk kepoin. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Nawaf dari Makna Budaya dari kelas 17. Oke. Nah, Kak Nawaf ya. Kak Nawaf ini sejak kapan berlatih di bidang karate ini? Sejak kelas 4 SD. Oke. Lama juga ya sampai sekarang, Mas? Masih aktif. Kenapa Kak Nawaf ini memilih bela diri karate? Alasan dibalik saya ikut karate itu karena waktu itu saya diajak teman saya dengan sedikit paksaan tentunya. Dengan keluarga hal ini? Awalnya tidak, tapi ya berjalannya waktu mulai menikmati. Apakah Kak Nawaf sendiri ini punya motivasi untuk mau mengiyakan ajakan dari teman Kak Nawaf ini? Untuk motivasinya mungkin karena saya dulu waktu SD pernah dibully sejak kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Kenapa dibully? Untuk alasan dibulinya saya kurang tahu karena saya sendiri juga tidak tahu sebenarnya. Setiap ada teman saya yang bertengkar, dua individu yang berbeda, tidak dengan saya bertengkarnya, saya mencoba melerai. Tapi entah kenapa dua orang tersebut tadi yang mulanya saling bertengkar tiba-tiba mengeroyok saya. Dan setelah dua orang itu mengeroyok saya, tiba-tiba satu kelas yang laki-laki itu ikut meroyok saya juga. Kelas 1, kelas 2. Nah, yang kelas 3-nya itu agak mendingan. Saya dibully paling parah itu kelas 2 SD. Jadi tangan saya kiri kanan, kaki juga kiri kanan itu dipegang, terus satu anak nendang perut saya. Apakah orang tuanya tidak dipanggil ke sekolah saat teman-teman Kak Nawaf melakukan hal itu? Tidak, karena waktu itu saya masih pemikirannya belum seluas itu ya, jadi tidak bercerita ke orang tua. Saya bungkam mulut saya tutup mulut. Dan baru saya ceritakan ke ibu saya ketika kelas 5 SD bagi saya. Bagaimana reaksi ibu dari Kak Nawaf saat tahu anaknya dibully? Responnya cukup kaget karena pertama kelas 1 SD itu ibu saya sebenarnya sudah tahu kalau saya dibully, cuma kelas 2 nya itu dia tidak tahu kalau masih dibully. Ketika saya cerita itu kaget, terus juga bilang ke saya, kenapa kok baru cerita sekarang gitu. Apakah bela diri karate ini menjadi tempat untuk Kak Nawaf untuk balas dendam atau hanya untuk perlindungan diri saja? Tujuan saya ikut karate sebenarnya untuk melindungi diri saya, bukan untuk membalas dendam. Karena untuk semua jenis bela diri, olahraga bela diri itu tujuannya untuk melindungi diri, bukan untuk balas dendam, apalagi menyakiti orang. Apakah Kak Nawaf ini pernah mengikuti perlombaan di bidang karate? Pernah, dari tahun 2020 sampai sekarang. Apa aja nih Kak perlombaan? Yang waktu tahun 2020 itu nama perlombaannya IKATA International American Championship, diadakan secara online. Jadi caranya itu kita main jurus ya, kata kita direkam, kemudian hasil rekamannya itu nanti dikirim sama pihak panitia yang di sana yang menyelenggarakan lomba. Nanti videonya dibandingkan sama dari peserta negara lain. Berarti tingkat internasional ya Kak? Iya. Apakah ada lagi? Baru saja kemarin
sekitar 4 minggu 5 minggu yang lalu kalau tidak salah. Itu nama kejuaraannya Garuda International Jepara Championship Itu tingkat apa? internasional. Wow, keren ya. Apakah pernah mendapat kejuaraan dari lomba-lomba tadi? Pernah yang di USA kemarin, yang tahun lalu 2020 itu alhamdulillah mendapat juara 1. Oh. Tapi yang kemarin itu belum rezekinya, jadi dapat juara 2 sama juara. Wah, tapi keren banget ya teman. Jadi Kak Nawaf ini mengikuti perlombaan dan menang semuanya. Juara 1, 2, 3, wah keren banget ya. Bagaimana pengalaman Kak Nawaf selama berlatih dan mengikuti perlombaan karate? Tentunya ada susah senangnya juga. Susahnya itu mempelajari teknik yang mungkin butuh kelenturan tubuh, dan senangnya bisa mendapat ilmu baru, mendapat teman baru pastinya. Ya itu. Saat mengikuti perlombaan, apakah ada hal yang berkesan bagi kita? Hal yang berkesan mungkin dari tempat bertandingnya ya, tempat bertanding, fasilitas yang disediakan, kemudian kemeriahan acara, supporter yang mendukung, yang suaranya menggema dari sudut sana sudut sini itu. Apakah di karate ini ada penilaian spesifik bagi pesertanya? Untuk lomba yang dinilai oleh dewan jurinya itu pertama mimik wajah atau bentuk wajah, terus teknik pukulannya, teknik kuda-kudanya, bentuk kuda-kudanya, terus tendangannya, terus pernafasannya, itu yang dinilai. Nah, apakah Kak Nawaf ini bahagia selama mengikuti pelatihan karate ini? Untuk dibilang bahagia, saya bahagia karena saya sudah menikmati perjalanan saya sebagai atlet karate. Menikmati jadi atletnya sendiri ya Kak? Iya. Apakah dari keluarga sendiri mensupport Kak Nawaf untuk lebih maju lagi di bidang karate? Tentunya sangat mensupport, terlebih lagi semenjak kasus kelas 1 sampai kelas 3 SD itu orang tua sangat mendukung. Berarti dukungan penuh ya dari Ya, keluarga. dukung penuh. Latihan karate sendiri itu kayak gimana sih Kak? Ya, untuk latihannya ada latihan teknik dasar yaitu tendangan, pukulan, tamisan, kuda-kuda, kurang lebih sama seperti seni bela diri yang lain. Teknik-teknik apa saja yang ada di karate ini? Ya itu tadi kurang lebih sama seperti yang bela diri yang lain. Berarti tidak ada teknik yang lebih spesifik lagi ya? Tidak ada. Di teknik bela diri lain ini ya, apa kan ada kayak sabuk gitu? Ya, Di karate ada juga nggak? ada tingkatannya. Tingkatannya ada apa aja? Mulai dari sabuk putih, terus kuning, orange, hijau, ungu, kalau tidak salah terus biru. Setelah biru itu naik ke coklat. Nah, di coklat ini ada 3 tingkatan. Setelah 3 tingkatan itu selesai, ada yang namanya pemantapan untuk ujian sabuk hitam. Setelah 3 kali pemantapan, bisa mengajukan untuk ujian sabuk hitam. Sabuk hitam juga ada 2 tingkatan, yaitu hitam junior sama hitam senior. Yang junior itu tidak ada tingkatannya kalau tidak salah, sedangkan yang senior sampai dan 7 atau enggak 8 gitu. Menurut Kak Nawaf nih, teknik tersulit dan termudah di karate itu apa sih? Untuk teknik tersulitnya ada di kuda-kuda. Untuk teknik termudahnya ada di pukulan tamisan. Perbedaan karate dengan ilmu bela diri yang lain apa? Perbedaannya yaitu lebih dominan ke tangan dan penggunaan tangan dan kaki, walaupun tidak spesifik
permisi Muay Thai ya. Apakah ilmu karate yang dipelajari Kak Nawaf ini berguna untuk kehidupan sehari-hari? Sangat berguna, apalagi ketika digunakan saat kondisi darurat ya, amit-amit mungkin seperti di begal di jalan atau rumah dimasuki perampok. Apakah pernah nih merealisasikannya? Oh, kalau untuk merealisasikannya saya harap jangan pernah ya. Amin. Semoga jangan bertanya ya. Kak Nawaf ini punya nggak kesan dan pesan buat para teman-teman semua agar bisa menjadi seperti Kak Nawaf ini? Untuk kesannya saya lebih itu ya, kesan saya untuk karate itu baik karena dari karate saya belajar banyak hal, pengalaman yang saya dapatkan juga banyak. Untuk pesannya bagi kalian yang ingin mengikuti seni ilmu bela diri, jangan digunakan untuk balas dendam, tapi gunakanlah dengan tujuan untuk melindungi diri. Karena atlet bela diri sejati tidak akan pernah menggunakan tekniknya untuk balas dendam, apalagi untuk menyakiti orang yang lebih rendah dari dia. Wah, keren banget ya pesannya buat teman-teman semua. Apakah Kak Nawaf punya motivasi nih untuk teman-teman yang mungkin depresi karena dibully, karena tidak percaya diri, seperti itu? Untuk motivasi saya, teruslah bertahan walaupun Anda sedang berada di titik paling bawah, karena suatu saat nanti mereka juga mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Ya, benar banget ya. Nah, tadi Kak Nawaf ini keren banget ya. Dia dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD dibully oleh teman-temannya. Tetapi dia bisa bangkit dan menunjukkan bahwa dirinya itu bisa dan di atas teman-temannya ini. Nah, jadi buat kalian semua nih yang terpuruk, terbully dan dibully dan merasa tidak percaya diri dengan kelebihan dari diri sendiri, harus bangkit dan percaya pada diri sendiri bahwa Tuhan pasti menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita semua. Ya. Nah, tadi pembicaraan saya dengan Kak Nawaf dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.